Dari kemarin saya nonton berita tentang tapera dari berbagai sumber. Karena saya mau mengerti apa itu tapera dan apa sih untungnya buat kita. Biar tidak terjadi kesalahpahaman karena hanya mendengarkan dari satu sumber saja. Sebenarnya sebisa mungkin channel saya ini tidak membahas isu politik dalam negeri ya. Saya mau yang menonton channel ini dari semua kalangan yang memang sedang mencari informasi, terutama tentang tips seputar perjalanan naik pesawat ke luar negeri. Tapi sebagai warga negara Indonesia, boleh dong saya menyampaikan pandangan saya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang imbasnya balik ke saya dan ke kalian yang menonton video ini. Makanya di video ini saya juga mengajak kalian semua untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apa kalian setuju gaji kalian itu dipotong lagi untuk program baru pemerintah ini yang bernama Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat? Dan bagi para kalangan pengusaha, apa kalian setuju membayarkan 0,5% lagi sebagai subsidi iuran Tapera bagi karyawan-karyawan kalian setelah kalian sudah memberikan sebagian iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk karyawan-karyawan kalian? Dan kalau nama programnya ini adalah Tapera, singkatan dari Tabungan Perumahan Rakyat, kenapa hanya kalangan-kalangan tertentu aja yang katanya dapat menikmati keuntungan rumah tersebut? Sedangkan yang suruh bayar iuran adalah seluruh rakyat Indonesia yang bekerja. Ada dendanya pula kalau bayarnya telat. Kan nggak adil banget. Dan aneh banget program ini. Yang saya dapat dari informasi yang saya kumpulkan tentang Tapera ini adalah, jadi ini tuh seperti tabungan jangka panjang ya untuk hari tua, di mana saat kita pensiun, tabungan yang terkumpul itu bisa dicairkan atau saat umur kita sudah 58 tahun atau peserta Tapera sudah meninggal dunia dan bisa diklaim oleh hak waris. Tapera diwajibkan bagi kita yang sudah berumur 20 tahun ke atas dan memiliki pekerjaan atau berpenghasilan atau usaha. Jadi baik itu PNS, pegawai BUMN, pegawai swasta, pengusaha, dan juga pekerja freelancer seperti saya, itu juga kena. Besaran iuran yang wajib disetorkan adalah 3% dari gaji bulanan kita. Dan bagi karyawan swasta 2,5% karena 0,5%-nya ditanggung pemilik usaha atau bos kalian. Menurut pandangan saya, itu pemaksaan dan saya sangat keberatan kalau program kebijakan pemerintah ini sampai benar-benar diterapkan. Program ini kan berhubungan langsung dengan gaji karyawan yang dipotong. Tapi kok yang saya dapat dari berita yang beredar, perwakilan dari Serikat Asosiasi Pekerja Indonesia tidak dilibatkan. Tiba-tiba pemerintah ngambil keputusan mengeluarkan program ini tanpa melibatkan mereka. Padahal programnya memotong uang karyawan. Kalau dari kalangan PNS, TNI, Polri, atau pegawai BUMN, itu mungkin masih wajar ya, karena gaji dan tunjangan mereka ditanggung pemerintah. Tapi untuk karyawan swasta, dengan penghasilan UMR yang katakanlah rata-ratanya itu di angka 3 jutaan ya. Belum lagi kena potongan BPJS Kesehatan, kena potongan BPJS Ketenagakerjaan, dan mau dipotong lagi untuk Tapera. Gimana hidup mereka bisa sejahtera? Yang ada, daya beli masyarakat kita jadi semakin turun dan perekonomian Indonesia jadi makin lesu. Gimana daya beli nggak makin turun? Harga-harga sekarang lagi naik-naiknya. Kemarin harga beras melonjak tinggi. Sekarang harga gula ikut-ikutan naik. Ketika harga-harga bahan pokok naik, lah kok malah penghasilan kita makin dikurangi? Yang ada rakyat makin sengsara. Dampaknya mereka jadi semakin menghemat karena nggak punya uang cukup untuk dibelanjakan. Belum lagi kalau mereka sudah punya cicilan seperti cicilan motor, itu sangat memberatkan ya. Kalau ada yang bilang, potongannya kan nggak seberapa, cuma 60.000. Yang gaji 5 juta cuma 120 ribuan per bulan. Hei, jangan bilang cuma ya. Bagi mereka yang bergaji UMR, 20.000 atau 50.000 itu berharga banget. 1 tahun dikumpulin jadi 600.000 atau jadi 1 juta yang bisa mereka pakai untuk kebutuhan lainnya. Bisa untuk nambah-nambah keperluan anak sekolah, bisa jadi dana darurat, dan banyak lagi. Jangan hanya karena kalian mudah banget dapetin uang 50, 100 ribu, lalu kalian samaratakan penghasilan kalian dengan mereka yang bergaji UMR, yang sudah banyak tanggungan seperti keperluan untuk anak-anak, cicilan-cicilan, dan mungkin juga mereka sudah ada cicilan rumah KPR. Masa iya wajib iuran Tapera? Buat apa? Kan sudah ada rumah. Tapi kan sifat Tapera itu seperti tabungan, uangnya nggak bakal hilang kok, kan bisa diambil nanti di hari tua saat kita sudah pensiun. Masalahnya ya Pak, tabungan itu bisa kita ambil kapan aja, untuk apa aja, dan bisa jadi dana darurat saat kita membutuhkan. Lah Tapera,
Informasi yang saya dapat hanya bisa dicairkan untuk keperluan membangun rumah atau renovasi rumah saja. Atau bagi yang mau mencairkan, nanti baru bisa diambil saat kita sudah berumur 58 tahun. Lah terus mereka yang berpenghasilan UMR itu bisa nabung dana daruratnya dari mana? Kalau penghasilan mereka sudah dipotong sana-sini. Keperluan masyarakat kebanyakan itu bukan renovasi rumah, Pak. Dan nggak menjamin juga saat kita mengklaim nantinya, uang yang dikasihkan ke kita itu semuanya. Atau jangan-jangan harus diambil bertahap. Atau bahkan nggak bisa diambil sama sekali. Karena syarat mengklaim uang taperannya ngejelimet banget. Biar ada celah agar orang-orang pada gagal ngambil uang tabungan mereka sendiri setelah berpuluh-puluh tahun dipotong paksa. Pengalaman saya mengklaim uang BPJS Ketenagakerjaan saja setelah saya nggak lagi bekerja di salah satu sekolah di Yogyakarta, itu sampai bolak-balik 4 kali. Ada aja alasan untuk kita agar gagal ambil dana itu. Dari jamnya yang dibatasi, hanya jam-jam tertentu saja antriannya. Datang lebih dari itu, suruh pulang. Besoknya datang lagi pagi-pagi, antri berjam-jam. Dan ada salah satu syarat aja yang kurang, disuruh pulang lagi. Harus buat surat pernyataan inilah itulah dari tempat kita kerja. Kalau nggak sesuai, suruh pulang lagi, suruh bikin yang baru. Sampai 4 kali saya bolak-balik demi mengklaim apa yang menjadi hak saya. Saya kebetulan punya waktu luang yang banyak waktu itu. Dan kebetulan juga kosan saya nggak jauh-jauh banget dari kantor BPJS dan tempat saya bekerja. Lah, gimana nasib mereka yang saat resign, rumah mereka itu jauh banget di desa dan harus pergi jauh ke kota. Dan saat datang, ternyata jam pendaftaran sudah tutup lah, atau ada persyaratan yang kurang lah. Itu kan yang bikin orang-orang jadi males ngurusin hal-hal seperti itu, karena birokrasi yang sangat ribet dan bertele-tele. Akhirnya males ngurusin, udah deh diikhlasin. Orang Indonesia kan baik-baik ya, apa-apa ya sudahlah diikhlasin. Nah, itu adalah salah satu contoh di lapangan yang saya rasakan sendiri ketika mengklaim uang BPJS Ketenagakerjaan yang nominalnya nggak seberapa. Apalagi tapera ini, yang jangka waktu klaimnya itu sampai umur kita 58 tahun dengan nominal yang pastinya besar. Entah bakal kayak apa syarat dan prosedur klaimnya. Atau skenario terburuknya, uangnya lenyap entah kemana kayak Jiwasraya. Apa ya tega maksa para karyawan dengan gaji pas-pasan untuk setor iuran yang bisa jadi lahan korupsi? Kalau dari sudut pandang pengusaha yang sudah saya kumpulkan informasinya, jelaslah ini jadi tambahan beban bagi mereka. Mereka sudah mensubsidi iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sekian persen untuk para karyawannya. Ditambah lagi, mereka harus menanggung 0,5% untuk iuran tapera karyawan mereka nanti. Lah kalau karyawannya 5 atau 10 dengan gaji misalnya 3 juta, itu mungkin nggak begitu terasa ya bebannya. Tapi bagi pengusaha yang punya karyawan ratusan bahkan ribuan, babak belur juga mereka. Ditambah lagi ada wacana kenaikan pajak jadi 12% tahun depan. Kemungkinan buruk yang terjadi, ya PHK karyawan untuk memangkas pengeluaran. Atau bahkan usahanya sampai gulung tikar. Pelaku UMKM semakin menjerit karena bahan baku yang sangat mahal. Masih harus dibebani dengan 0,5% untuk iuran tapera bagi karyawan mereka, dan mereka pun harus menyisihkan 3% dari penghasilan mereka untuk iuran tapera. Diperparah lagi dengan daya beli masyarakat yang berkurang karena penghasilan mereka juga semakin berkurang dipotong iuran tapera. Ujung-ujungnya keran impor dibuka dan Indonesia dibanjiri produk-produk impor yang murah meriah. Sedangkan produk UMKM lokal sendiri kalah saing karena harganya lebih mahal akibat biaya produksi yang juga mahal. Pak Jokowi mengatakan bahwa semua itu sudah ada hitung-hitungannya dan juga menyamakan program tapera ini seperti waktu BPJS Kesehatan baru diterapkan. Katanya ada pro dan kontra dan itu wajar. Manfaatnya baru dirasain saat program ini sudah berjalan. Lah ini sih perbandingannya nggak apple to apple. Manfaat BPJS Kesehatan itu bisa dirasakan oleh semua orang saat dibutuhkan. Dari bayi sampai orang yang sudah tua pun bisa pakai BPJS Kesehatan saat mereka sakit dan manfaatnya bisa langsung dirasakan. Lah kalau tapera, tabungan perumahan rakyat, kan nggak semua orang butuh tabungan rumah karena mungkin sudah punya rumah atau lagi nyicil KPR
Atau tinggal sama orang tua? Atau orang-orang yang kerjaannya nomaden seperti saya yang pindah-pindah terus? Masa iya dipaksa iuran tapera karena diwajibkan untuk semua yang bekerja? Dan ternyata hanya orang-orang yang memenuhi kriteria aja yang dapat keuntungan dari tabungan rumah ini. Karena nantinya ada badan tapera yang menyeleksi siapa aja yang bisa bikin rumah dari tabungan ini. Atau siapa aja yang dapat mencairkan tabungan ini untuk renovasi rumah. Ini kan bisa jadi celah korupsi ya. Ujung-ujungnya keluarga dan orang-orang dekat aja yang dilolosin bikin rumah dari program tapera. Wong yang dapat BLT aja kebanyakan salah sasaran, yang dapat malah orang-orang yang mampu yang masih keluarga dari RT, RW, atau kelurahan. Faktanya di lapangan banyak yang seperti itu, walau nggak semua. Atau bayar uang pelicin ke oknum tertentu agar proposal pengajuan rumahnya disetujui. Kayak nggak tahu orang-orang kita aja. Masuk jadi PNS aja harus store puluhan bahkan ratusan juta ke oknum. Dan itu bukan rahasia lagi ya. Faktanya di lapangan memang seperti itu kok. Walau nggak semua. Program tapera ini masih belum jelas ya. Dan semoga saja bakal direvisi atau dibatalkan deh sekalian kalau dapat tentangan keras dari seluruh masyarakat Indonesia. Yang ada di pikiran saya adalah, jangan-jangan ini hanya pengalihan kasus besar yang lagi terjadi karena pengalihan isu sebelumnya, yaitu kasus Vina, kurang kuat untuk mendistract orang-orang Indonesia yang semakin cerdas dan semakin kritis. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.